Tes, tes. Halo, selamat malam. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya John Sung. Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, ya, pada malam hari ini saya akan bincang-bincang ya dengan seorang ibu ya asli dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat ya. Dan saya harap ya bincang-bincang ini bisa memberikan pengetahuan ya bagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kita sama sekali tidak ada niat untuk mendiskreditkan ya atau apapun, tetapi ini adalah sebagai sebuah wawasan untuk menambah pengetahuan saja ya, agar semakin banyak orang tahu perbedaan gitu. Apa itu kekristenan, apa itu ya agama lain. Nah, jadi sebagai sebuah diskusi untuk menambah pengetahuan saja. Karena saya lihat di channel YouTube ini kan banyak sekali itu orang-orang ya yang ngakunya mualaf dari pendeta atau apa katanya kan. Nah, kemudian percaya Yesus katanya, percaya meninggalkan Yesus. Nah, jadi sebenarnya, jadi kita ingin tahu gitu loh. Ya, jadi sahabatku dimanapun Anda berada ya, pada malam hari ini semoga pembicaraan kita, bincang-bincang kita bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Ini untuk pertama kali saya live ya YouTube lewat StreamYard ini ya. Beberapa waktu yang lalu saya live di Facebook. Nah, tapi sekarang saya akan coba ini live di YouTube. Ya. Halo, Ibu. Mungkin di unmute dulu itunya ya. Speakernya unmute itu. dulu. Unmute dulu. Halo Pak John. Ya, selamat malam Ibu. Apa kabar? Selamat malam, puji Tuhan, luar biasa. Yes. Amin ya. Ya, saya berterima kasih sekali malam hari ini bisa bincang-bincang ya, diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai sama Ibu ya mengenai iman kekristenan ya. 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 Iya Pak John. Semoga apa yang kita bincangkan bisa menginspirasi banyak teman-teman kita yang lain ya, yang belum mengenal Kristus, yang belum mengenal kebenaran, bisa mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Oke deh, Ibu ini ya, Amin, amin. Ibu asli Minangkabau ya. Nah, ini tepat sekali karena Asli momen-momen dan tulen Pak John. karena momen-momen Tulen, asli tulen. Oke. Baik. Ibu boleh sedikit cerita dong masa kecil Ibu bagaimana sedikit latar belakang ya. Boleh sedikit berbagi kisah ya. Silakan Ibu. Oke. Selamat malam pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga kita sehat selalu ya walaupun di tengah COVID seperti sekarang ini. Izinkan saya sedikit sharing tentang ya ini tentang keimanan lah ya, tentang keimanan dan dipandu oleh Pak John. Saya juga berterima kasih untuk Pak John Sung atas undangannya sehingga bisa hadir di tempat ini. Latar belakang pastinya asli Sumatera Barat. Sana dari kecil hidup di Sumatera Barat, dari lahir sampai tamat kuliah saya masih tidak pergi-pergi dari Sumbar, tidak pernah keluar kemana-mana, stay di Minangkabau aja, gitu Pak John. Latar belakang
pastinya seorang ibu ya, punya 5 anak, banyak ya, 5 anak ya, istri dari satu suami, kemudian pekerjaannya memberitakan kabar baik, berita kabar baik untuk dunia dan akhirat Pak John. Untuk dunia melalui insyaallah, untuk akhirat penginjilan. Puji Tuhan. Begitu Pak John, sedikit latar belakang. Oke, jadi Ibu waktu kecil memang besar di daerah apa Ibu, boleh tahu? Saya Kota Gelamai Pak John, Payakumbuh. 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 Iya, Payakumbuh. Dari Payakumbuh, dari boleh sedikit inilah menyapa orang ini, orang Minang Payakumbuh dengan bahasa Minangnya. Oke. Selamat malam, dusana-dusana kasadonyo. Urang Payakumbuh dimanapun barado, mungkin di Payakumbuh, mungkin sedang merantau di mana-mana. Selamat malam, selamat bersuwo di dalam kesempatan kali itu kita bisa berkenalan, bisa ya kesempatan yang baik untuk bertatap muka tapi sepihak. Cuman muko ambo yang bisa dicaliat, muko dusana sadonya ndak bisa ambo caliat, gitu. Oke Pak John. Iya, terima kasih. Ya, semoga orang-orang Minang. Wah, ini tempat saya ini lagi azan lagi, padahal jaraknya jauh ini dari rumah saya, tapi suaranya kenceng juga ini. Biasanya kalau azan. Oke. Bentar nih. Di tempat saya juga lagi azan Pak John. Sama, waktunya sama. Lagi azan di sini. Nanti kita tunggu sebentar dulu deh, bentar ya. Oke. Memang kalau azan kita harus berdiam diri sebentar Pak John. Iya. Kita hargai mereka. Oke, baik. Ya, baik sahabatku dimanapun Anda berada, kembali kita ini, ya kita menghormati itu namanya wujud toleransi kita. Yes. Kepada umat agama lain. Yang sebenarnya dulu sih mic-nya enggak begitu kenceng, tapi kali ini kenceng ini. Oke, no problem. Ya, baik. Iman kita tidak terpengaruh ya oleh hal-hal seperti itu, tidak masalah ya. Kita orang Kristen selalu menghormati dan bertoleransi kepada siapapun. Harus. Baik, Ibu boleh ini cerita bagaimana waktu masa kecil di Payakumbuh di sana itu
budayanya, itu biasa apa kegiatan waktu kecil dari SD misalnya sampai apa SMA gitu ya. Boleh sedikit cerita. Iya. Oke, Pak John, terima kasih. Eh, Masa kecil saya di Payakumbuh ya, itu tidak beda dengan anak-anak yang lain. Di Minangkabau umumnya kita dari kecil itu sudah ditanamkan nilai-nilai agama, kita sudah diajarkan mengaji, di usia prasekolah saja itu sudah harus mulai mengaji, ya kan? Kemudian diajarkan sholat, dan itu suatu keharusan gitu. Kalau tidak bisa mengaji, itu kadang-kadang harus kena rotan juga. Diajarkan nggak bisa, diajarkan nggak bisa. Ya, biasanya di itu saya juga mengalami sampai harus bisa, wajib bisa mengaji. Itulah orang Minang seperti itu. Dan juga wajib bisa sholat, gitu Pak. Jadi apa? Itu memang sudah tradisi ya di sana ya, sudah budaya yang apa? Dalam beragama itu seperti itu. Dan juga kita diajarkan sopan santun, tata krama, semuanya itu dari orang tua diajarkan gitu. Ya luar biasa, itu juga seru sih kalau kecil-kecil kita ke surau, kita mengaji sama rame-rame gitu kan. Pas udah maghrib, ambil sarung ke surau, ngaji gitu. Nah, Jadi lucunya lagi yang dari apa namanya? sekolah sudah itu ya, sudah dididik begitu ya. Betul. Iya, udah tradisi beragamanya begitu di sana, Pak. Makanya Minangkabau itu sangat kental keislamannya gitu. Memang dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai keislaman itu. Jadi mayoritas Begitu. memang agama Islam di sana ya, Muslim ya di sana. Oh iya, iya. Bahkan ada pepatah mengatakan bahwa bukan Minang lah kalau bukan Islam itu. Ya, bukan orang Minang kalau dia tidak Islam gitu, Pak John. Ya, jadi itu memang ciri khas identitas seorang Minangkabau. Orang Minang itu adalah Muslim dia. Agamanya kudu Islam gitu. Jadi begitu. Kalau di kampung Ibu itu ada nggak ini apa gereja atau apa gitu? Jangankan di kampung ya, di kota besar seperti di Padang aja itu gereja nggak pernah nambah dari puluhan tahun yang lalu, Pak. Ya mungkin waktu Belanda masuk bangun gereja ya itu aja, nggak pernah ada tambah lagi tuh nggak ada gitu. Segitu aja gitu. Sulit mungkin untuk dapat itu ya izin ya. Atau memang orang Kristen? Iya. Betul Pak. Jadi sangat protektif ya. Sumatera Barat itu sangat protektif sekali dengan masuknya agama-agama di luar Islam gitu. Jadi ketika Ibu kemudian ini sampai SMA ya masih di sana di Padang, Payakumbuh. Saya di sana itu sampai menikah malah Pak. Sampai menikah saya masih di Padang. Iya, saya lahir di Padang, SD di Padang, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sampai menikah saya di Padang. Suami jadi nggak pernah kemana-mana. Orang Padang juga kah atau apa? Bukan Sumatera juga tapi selatan dia. Iya. Wah luar biasa berarti ini pendidikan dari sejak kecil harus pergi bawa sarung pergi ngaji kalau enggak kena rotan gitu ya. Wah. Betul. Ini kalau saya masih kecil di Kristen sih ya dianjurkan pergi tapi tidak ada pakai rotan-rotan gitu. Karena ini orang tua kesal juga mungkin ya, namanya anak kecil kan memang susah belajarnya gitu ya. Jadi mungkin capek atau bagaimana. Apalagi waktu di zaman saya belum ada listrik Pak. Jadi pakai lampu yang ada minyak tanah itu aja. Jadi sambil gelap-gelap begitulah sambil mengaji gitu. Luar biasa berarti semangat ya rasa taat kepada orang tua di samping juga takut kena rotan tapi akhirnya bisa menambah pengetahuan tentang ini juga ya keislaman ya. Ya puji Tuhan umur 9 tahun saya sudah khatam Quran. Wow hebat ya umur 9 tahun. Iya sudah khatam Quran karena memang kecil-kecil di sana sudah khatam Quran Pak.
kan mulai mengajinya masih usia prasekolah, ya kan? Gitu. Dari Itulah hebatnya prasekolah Sumatera sampai Barat. 9 tahun udah hatam Quran. Kemudian nanti ini lagi ya, ada baca lagi atau belajar lagi tentang Islam. Setelah itu ya kita pasti baca ngaji pasti terus. Cuman katamnya ya kalau mau katam lagi boleh, kalau nggak katam lagi udah gitu. Tapi tetap kita baca Al-Quran tuh ngaji terus ngaji pasti. Kadang kita habis sholat ngaji gitu Pak. Oh, berarti memang sudah Iya. budaya terbentuk di sana, masih kecil harus sudah bisa khatam Quran. Kalau tidak mungkin dianggap, waduh ini enggak soleha ini gitu ya. Betul, betul. Aneh aja gitu. Kalau udah SD nggak bisa ngaji, di situ aneh gitu. Oh, Aneh berarti gitu lingkungan ibu Pak. semua pertemanannya memang semuanya orang ini dong, Oh iya, orang Muslim. iya Enggak ada yang non betul. Saya Muslim. nggak ada. Saya dari mulai kecil sampai menikah nggak punya teman Kristen di sana. Oh. Tidak ada, tidak kenal orang Kristen, tidak ada teman yang non Muslim, tidak ada. Gitu Pak. Boleh sedikit ini bercerita, berarti kan ibu kan sangat ini paham tentang ini ya, tentang Islam, sudah khatam Quran, ngaji, kemudian kuliah di lingkungan orang-orang ini Muslim. Boleh sedikit cerita apa yang diajarkan oleh agama sebelumnya itu tentang itu, agama Islam itu tentang jalan menuju surga gitu. Oh iya, jalan menuju surga kalau di Islam itu hampir samalah dengan agama-agama yang lain kecuali Kristen ya Pak. Yaitu kita bisa ke surga itu melalui amal ibadah, melalui perbuatan baik, dan melalui apa namanya sebanyak-banyaknya lah mencari pahala gitu. Pahala lah Melalui ya, ibadah dan perbuatan baik tadi. berpuasa Iya, juga. jadi kita harus sebanyak-banyaknya mengumpulkan pahala ini gitu. Ya, nanti kalau pahala kita ini sudah kita kumpul, nanti juga akan ditimbang-timbang, Pak. Ditimbang berat mana nih, dosa atau pahalanya gitu. Kalau pahalanya berat ya insya Allah kita ke surga gitu loh. Ya, tapi memang itu bukan satu kepastian, masih spekulatif karena tidak ada juga standarnya harus berapa banyak kita kumpulkan pahala ini gitu. Gitu. Kita juga nggak sadar berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat gitu. Jadi semua spekulatif. Ya berserah aja lah kepada Allah ya waktu itu. Jadi yang penting kita berbuat yang terbaik aja gitu Pak. Oh, oke. Sebanyak-banyaknya juga baik gitu. Ya. Hampir sama dengan inilah agama-agama lain ya, berbuat baik. Di Kristen juga ada diajarkan memang berbuat baik, tapi bukan sebagai kunci masuk surga ya. Ya, kalau di Kristen kita kan berbuat baik itu beramal soleh itu karena kita sudah punya kepastian surga. Nah, sebagai ucapan syukur kita harus berbuat baik kan begitu. Nah, kalau di Islam berbuat baik, beramal banyak untuk mendapatkan surga. Jadi terbalik gitu, Pak. Oh, jadi bedanya di situ. Oke. Jadi bagaimana akhirnya itu Ibu dari umur berapa mulai mencari tentang agama yang bagaimana yang ingin dianut karena dari kecil sudah ditanamkan demikian gitu. Iya. Mungkin untuk menjawab ini saya ingin mengatakan bahwa menurut saya, pemahaman saya, manusia itu ada dua tipikal dalam beragama gitu ya Pak ya. Pertama pasif, ya pasif, stagnan. Kemudian ada lagi di kelompok yang lain dia aktif, responsif gitu. Nah, yang pasif ini dia udah nerima aja gitu. Agama apa yang sudah ada dari orang tua, ya itu aja yang dijalankan gitu. Itu aja yang diyakinin dan tidak mau tahu lagi, tidak pengen ada kemauan tahu lagi yang agama lain-lain udah nggak mau. Pokoknya ini yang benar, ini saya sudah ditakdirkan beragama Islam, ya udah saya jalanin aja gitu. Nah, jadi di situ konsepnya agama saya adalah takdir saya gitu. Jadi udah nggak ada pertanyaan, nggak boleh ragu-ragu, pokoknya semua diaminkan dan dijalankan gitu. Nah, jadi sudah ibarat itu tipikal kedua ditetapkan gitu ya. Takdirnya
di sana. Ya, ya, ya. Kita orang Minang, takdir kita beragama Islam, orang tua kita, nenek moyang kita semua Islam, ya kita Islam, nggak boleh beragama lain gitu. Nah, itu kelompok yang satu ya. Ya. Nah, kelompok yang kedua ada manusia Minang juga ini, tapi agak berbeda, yaitu aktif responsif. Ya, salah satunya saya ya termasuk di sini. Jadi apa? Saya itu kepo gitu Pak. Mulai dari SMA lah ya, SMA. Renungannya sih sudah mulai SMP apa. Tapi saya mulai betul-betul serius merenungkan itu agama saya itu dari SMA kelas 2. Ya kan? Nah, jadi saya bertanya, kenapa harus begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa itu, dan saya tidak menemukan jawabannya gitu. Akhirnya ya bagi saya agama itu adalah pilihan saya gitu. Jadi bukan takdir saya. Karena saya meyakini waktu saya dilahirkan juga itu kan tidak tahu apa-apa dan tidak ada tertulis di sini Muslim, nggak ada kan? Ya, Muslim nggak ada kan? Nah, atau Kristen atau Buddha, Hindu nggak ada. Gitu. Jadi bagi saya keyakinan itu pilihan saya gitu. Nah, saya harus tahu kenapa saya harus yakin itu, kenapa saya tidak yakin yang ini, gitu. Nah, itu saya harus cari. Nah, itu Pak. Dan pertanyaan besar saya sangat sederhana waktu itu. Waktu itu saya mulai berpikir, saya sangat meyakinin bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu cuma satu, tidak dua. Ya kan? Nah, itu saya sangat yakin bahwa Tuhan itu Esa. Gitu. Cuman saya bingung, ya. Waktu itu saya mulai bertanya-tanya. Masih kelas 2 SMA, jadi masih remaja gitu ya. Jadi saya mulai bertanya-tanya, sekiranya memang Tuhan itu Esa, kenapa ada banyak agama gitu? Ya kan? Nah, agamanya beda-beda pula gitu ya. Agamanya berbeda dari sisi pengajarannya beda, terus dari sisi tata ibadahnya juga beda, kemudian jalan keselamatannya juga beda, bahkan Tuhannya juga beda-beda gitu. Nah, saya kan bingung gitu, mana yang benar gitu Pak, ya kan? Mana yang benar? Kalau Tuhan itu memang Esa, nggak boleh ada agama lain, satu aja gitu. Nah, kemudian saya pikir, apakah semuanya benar? Nggak mungkin juga. Kalau semua agama ini benar, waduh, kacau dong, bertuannya banyak dong, ya kan? Banyak dong. Itu melawan logika saya tadi bahwa Tuhan itu Esa ya. Nah, kemudian kalau semuanya salah, kalau semuanya agama ini salah, berarti nggak ada Tuhan dong, gitu kan? Nah, itu Pak, yang saya pertanyakan waktu itu. Dan akhirnya kan saya waktu itu tidak punya teman Kristen, tidak ada yang menginjili, saya tidak tahu apa, tidak pernah mendengar tentang Kristen sama sekali gitu ya. Jadi saya mempertanyakan agama saya aja gitu waktu itu. Gitu. Cuman agama yang saya tahu, yang saya waktu itu jalanin gitu. Nah, di situ Pak. Di situ tanya ke Ustadz gitu. Pernah. Enggak. Kalau tanya-tanya begitu saya bisa dimarahin loh Pak. Ini anak udah nggak beres ini ya nanya-nanya kayak gitu. Pasti something wrong nih dengan anak ini gitu. Kalau sampai bertanya tentang ketuhanan begitu Pak. Ya, tapi imannya nggak bener ini. Ini udah kena ini anak udah kena ini gitu. Gitu. Saya bisa dibawa ke rumah sakit jiwa mungkin. Jadi udah pergumulan sendiri aja gitu. Iya. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu? Oke, ya, Pak? Ya, jadi sendiri berpikir, tidak ada siapapun yang mempengaruhi ya? Tidak ada. Karena di sana itu umat Kristen itu jarang-jarang ada ya. Itu pun di satu kelompok tempat tinggalnya tuh paling Chinese gitu Pak, atau Batak lah gitu ya. Nah, tapi saya nggak punya link berteman dengan mereka tuh nggak ada gitu. Oke, ya. Gitu. Ya, kemudian akhirnya lanjut ini ceritanya. Ya, akhirnya apa yang saya lakukan? Tadi saya bisa mengaji ya Pak ya. Ya, dari kecil sudah mengaji, bahkan umur 9 tahun saya udah khatam. Tapi maaf, jujur saya tidak tahu artinya apa yang saya baca. Karena saya waktu mengaji nggak dikasih tahu artinya apa. Gitu. Jadi bisa membaca aja, melafalkan aja gitu. Nah, tapi kita nggak tahu apa nih artinya, maksudnya apa nih, nggak ada gitu.
nggak ada. dijelaskan. Karena waktu kita mengaji itu juga, Nggak tidak dijelaskan dijelaskan ya? karena orang tua juga, oh bukan, orang tua juga nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Oh. Terus Al-Quran yang dipakai itu nggak ada terjemahannya. Kalau sekarang kan udah ada tafsirannya. Kalau yang kita dulu punya ya bahasa Arab semua gitu, Ya, Pak, semua Arab bahasa gundul Arab. gitu ya? Jadi Tulisannya gitu, Arab bukan gundul gundul, gitu. ada sih tanda Ada? bacanya ada, Ada. cuman nggak ada terjemahannya gitu, nggak ada terjemahannya Pak. Oh. Gitu. Wah, Iya. ya. Jadi hafal terus Jadi aja orang tua gitu. juga nggak salah karena beliau juga nggak salah. Hah? Jadi hafal aja Iya Pak begitu. Jan? Tidak tahu artinya apa, Bukan pokoknya hafal dihafal aja. Pak, Gimana? bisa membacanya aja, Oh, membacanya bisa bacanya bagus aja, gitu. pokoknya baca aja bagus. Oke, oke. Iya, iya. Misalnya gini, Auzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Udah baca tuh apa Al-Fatihah atau apa yang dibaca yang diajarkan, dia tuh baca. Gitu, begitu aja. Tapi nggak tahu artinya apa gitu. Oh. So, Ya, ya. iya. Kemudian Jadi akhirnya waktu itu, oke. Nah, waktu itu saya mulai mencari tahu, ya. Diam-diam saya beli Quran kecil, saya masih ingat ya, seginilah besarnya. Ada tafsirannya, ada artinya di samping. Ini bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Nah, dari situlah saya mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ya, surat terakhir itu kan An-Nas, Pak. Jadi saya pelan-pelan saya baca. Makanya saya bilang saya lama sekali prosesnya. Kenapa? Belajar otodidak, tidak ada tempat bertanya. Jadi saya cuma berdoa Tuhan tuntun, dan Tuhan pun saya nggak tahu nama Tuhannya siapa gitu ya. Pokoknya Tuhan tuntun saya gitu. Udah saya pelan-pelan saya pelajarin, saya baca. Nah, waktu membaca itu banyak catatan-catatan penting ya kan yang saya simpen gitu. Yang itu pergumulan pertanyaan saya yang harus dijawab gitu loh. Dan itu sampai saya baca berkali-kali tidak ada jawabannya di sana juga gitu. Nah, dan apa? Kenapa begini? Ayat ini mengatakan begini, masa sih gitu. Nah, begitulah waktu itu, gitu. Oh, kok saya nggak setuju ya kalau begini ya, gitu Pak. Contoh mengenai poligami misalnya, poligami contohnya, itu saya sama sekali nggak setuju gitu, ya kan? Ya, seperti dikatakan kepada Hai Muhammad, engkau boleh mengawini siapa saja yang kau inginkan, engkau boleh menceraikan siapa saja yang sudah engkau kawini, ya kan? Engkau boleh mengawini kembali siapa yang kau ceraikan, gitu. Jadi kawan cerai, tiada dosa bagimu. Nah, itu bagi saya itu nggak setuju, gitu Pak. Saya nggak bisa terima yang kayak gitu. Itu salah satu contoh. Banyak sih yang lain. Jadi Ibu baca kemudian tulis ya gitu ya, tulisnya apa-apa yang catat ya dan apa, tidak ada yang tahu saya melakukan itu, keluarga nggak ada yang tahu. Saya kebetulan anak tertua dari 7 bersaudara ya, jadi saya punya adik 6 ya, jadi semua itu rahasia, saya lakukan rahasia gitu, diam-diam gitu, karena saya tidak mau mengganggu mereka gitu Pak, jadi pemikiran apa segala macam. Kawan repot gitu ya. Repot, kasihan ya kan. Belum tentu mereka itu sepikiran dengan saya kan gitu. Lalu akhirnya gitu, setelah itu bagaimana kelanjutan ininya? Ya. Akhirnya itu berlangsung, saya hanya menggumuli Al-Qur'an itu dari kelas 2 SMA sampai saya tamat kuliah. Sampai tamat kuliah. Bayangkan berapa tahun tuh? Umur 18 tahun sampai umur 23. Jadi 6 tahun, Pak. Iya, 6 tahun, ya. Iya kan? 6 tahun ya. Nah, sampai kuliah di situ. Kemudian apa? Ya, Tuhan mengizinkan saya setelah selesai kuliah, saya dapat beasiswa ke Jerman. Ya, ya ada studi lah di sana gitu, hampir ya 1 tahun lebih lah gitu ya Pak ya. Kemudian saya pulang lagi ke Indonesia, ketemu suami, berjodoh, kemudian balik lagi ke Jerman.
gitu. Itu masih saya belum memutuskan, saya masih Muslim waktu itu. Jadi selesai kuliah, menikah, hidup di Jerman, balik lagi ke Indonesia masih Muslim. Jadi saya masih pelajarin itu waktunya sangat panjang sekali, gitu. Waktu itu suami itu gimana? Muslim juga? Atau apa? Waktu menikah, iya kita menikah pasti Muslim ya Pak ya. Ya namanya suami saya kan udah lama di Jerman, ya kan. Ya bagaimana sih kalau orang Jerman gitu ya, Tapi suami kan orang religi Indonesia, itu cuman kuliah di Jerman gitu ya. Indonesia, cuma kuliah di Jerman ya. Jadi waktu menikah kami kembali ke sana gitu. Sampai punya anak 2 baru pulang ke Indonesia. Dan itu pun masih saya menggeluti agama saya yang lama gitu. Masih belajar. Muslim gitu lah ya. Iya, cuma puji Tuhannya waktu saya hidup di Eropa, saya jadi mulai punya referensi ya Pak ya. Biasanya kan saya waktu di kampung saya, waktu di Sumatera Barat, orang kafir tuh jelek, non Muslim tuh jelek, pokoknya semua jelek lah. Pas saya diizinkan hidup di Eropa, itu saya mulai terbuka pikiran matanya gitu. Loh nggak jelek kok gitu ya, mereka baik kok, mereka negaranya maju kok, mereka taat hukum kok, mereka disiplinnya luar biasa. Ya kan? Ini kenapa kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Kalau memang kafir itu jelek kok hidup mereka nggak jelek nih, gitu kan? Tata krama mereka bagus, menghormatin orang tua, setia pertemanan juga setia-setia gitu, dan nggak bohong-bohongan, nggak ada korupsi negaranya, taat hukum dan segala macam. Saya mulai berpikir lagi kan, nah gitu Pak. Itu catatan lagi tuh untuk saya, catatan lagi gitu. Ya karena yang saya dengar waktu saya masih di Indonesia itu di Padang di Sumatera Barat itu beda gitu. Pokoknya selain Islam jelek semuanya gitu. Orangnya jahat lah, orangnya kafir, orangnya pasti masuk neraka dan segala macam gitu. Oh, sampai gitu, gitu Pak ya. John. Itu ya sebuah budaya ditanamkan sampai gitu ya. Iya. Ya, ini memang kalau saya lihat memang butuh orang yang responsif, aktif untuk mencari ini. Ini tidak mudah ini. Betul. Nggak mudah, betul. Butuh. Kalau pasif-pasif saja menerima takdir Allah Subhanahu wa taala gitu ya, sudahlah gitu kan. Udah. Nggak akan terjadi apa-apa ya. Nggak akan ketemu gitu ya. Nggak akan berubah juga ya. Iya. Ya. Enggak. Lalu bagaimana akhirnya? Ya. Ceritanya itu bagaimana akhirnya? Waktu itu keputusan akhirnya bisa ini. Tahun berapa itu? Oh, bisa masuk Kristen. Oh, masuk Kristen? Iya. Iya, begini Pak John. Setelah pulang dari Eropa, kemudian kami hidup di Bandar Lampung ya. Saya masih terus menggeluti agama saya yang lama, masih belajar panjang ya waktunya gitu ya. Waktu itu pun sampai tahun 2004 itu belum memutuskan ya. 2004 baru memutuskan gitu. Ya, jadi anak-anak saya waktu itu sudah 5 juga loh Pak John. Sudah 5 ya, belum memutuskan jadi Kristen. Karena belum kenal Kristen gitu. Ya, belum tahu Alkitabnya apa, pengajarannya bagaimana, nggak tahu gitu kan. Nah, jadi waktu itu anak-anak pun bingung gitu. Mereka kadang bertanya, "Mama, kita ini agamanya apa sih?" Anak tertua tuh pernah nanya ya. Agamanya apa sih, Ma? Kita nggak Natalan, kita nggak lebaran, kita apa sih gitu kan. Memang saya nggak mengajarkan mereka mengaji seperti saya dulu diajarkan ya oleh orang tua. Saya nggak mengajarkan mereka sholat karena saya sudah punya catatan pentingnya banyak gitu. Jadi bagi saya udah gitu ya. Cuma saya belum tahu yang benar tuh yang mana gitu. Jadi saya belajarnya satu-satu gitu, Pak John. Gitu. Nah, tahun 2004 saya beranikan beli Alkitab gitu ya. Nah, beli Alkitab, baca-baca Alkitab itu. Nah, disitulah saya terkaget-kaget gitu. Saya baru buka Kejadian 1 ayat pasal 1 aja, itu udah luar biasa, amazing banget gitu. Ya, apa yang dulu saya taunya cuma 1 meter,
Setelah saya baca Alkitab, saya bisa tahu 100 meter gitu. Mungkin berkilo-kilo informasinya ada di situ. Itulah ibaratnya gitu ya. Oh Bahwa iya. informasi di dalam Alkitab itu luar biasa lengkap, detail dan sistematis gitu. Nah, itu yang membuat saya tertarik gitu. Saya bilang, waduh, luar biasa sekali penciptaan alam semesta aja bisa detail seperti ini gitu. Ya kan? Kenapa sih Tuhan ciptakan dulu kebutuhan manusia, baru manusianya diciptakan? Itu kan luar biasa. Ini Tuhan ini pinter banget gitu. Ya, Gitu. sangat detail Nah, dari gitu situ ya. saya semakin Ya. sangat detail. Iya. Dan di Al-Qur'an juga saya baca kisah-kisah nabi-nabi gitu ya. Tapi nggak sedetail yang ada di Alkitab gitu. Nah, ada juga yang tidak sesuai gitu ya. Di Al-Qur'an ngomong ini, di Alkitab ngomong ini, mana yang benar? Akhirnya saya baca runtut gitu ya. Saya bilang ini yang benar gitu. Akhirnya dari pembacaan kitab suci itulah saya menemukan Tuhan saya di sana. Gitu. Oh. Menemukan Tuhan saya di Alkitab. Jadi Tanpa diinjili oleh siapapun, hanya melalui pembacaan kitab suci, ya. oh. Jadi Gitu, waktu Ibu baca kitab suci, kemudian terus-menerus, karena ada rasa haus dan cinta akan ini ya, mencari kebenaran lah gitu ya. Akhirnya menemukan gitu ya. Menemukan di Alkitab, ya. Oh. Karena catatan-catatan penting saya. Catatan apa di Alkitab yang membuat Ibu itu ini poinnya itu, yang membuat Ibu akhirnya mengambil keputusannya? Iya, tadi kan 4 catatan saya tentang pengajarannya, tentang jalan keselamatannya, tentang tata ibadahnya, ya kan, tentang konsep ketuhanannya gitu Pak, ya. Jadi bagi saya lebih bisa, akal sehat saya lebih bisa menerima apa yang ada di Alkitab gitu, ya kan. Karena seperti jalan keselamatan, aduh, saya pikir sebanyak apa sih saya bisa beramal, sebanyak apa sih saya bisa berbuat baik, ya kan? Sebanyak apa sih pahala yang bisa saya kumpulkan gitu, ya kan? Nah, bukankah kalau dengan cara demikian orang kaya lebih berpeluang untuk masuk surga? Karena mereka bisa beramal banyak sekali, ya kan? Bisa beribadah banyak sekali, bolak-balik naik haji juga setahun 5 kali mereka bisa. Saya nggak pernah gitu, ya kan? Sementara pahalanya orang sholat di Mekah itu aja luar biasa, banyak pahalanya gitu kan. Dia sholat di Masjid Nabawi, wah pahalanya berlipat-lipat, mungkin ratusan kali lipat. Saya nggak pernah gitu. Ya, artinya orang-orang yang berkekurangan dengan orang yang berkecukupan, berkelimpahan, itu yang berkelimpahan lebih berpeluang masuk surga kalau begitu. Bagi saya itu pertanyaan, apakah ini adil gitu ya? Ya. Nanti kalau dengan amal baik, dengan pahala kita masuk surga, bisa jadi di surga itu sombong semua orangnya. Kan pasti tanya, kenapa Anda? Iya, ditanya, kenapa Anda bisa ke surga? Oh, karena saya dong. Saya kan rajin ibadah, saya kan rajin berbuat baik, saya kan rajin beramal, ya kan? Itu semua isinya kan. Nah, kalau di neraka, kenapa Anda masuk neraka? Waduh, Tuhan tuh yang bikin saya miskin, makanya saya ada di sini. Coba saya dibikin kayak orang kaya itu, pasti saya banyak amalnya, banyak ibadahnya, banyak perbuatan baiknya. Jadi yang disalahkan Tuhan neraka. Itu ilustrasi saya ya Pak. Itu hanya ilustrasi saya. Ya ini kan memang pemahaman masing-masing ya. Ketika mempelajari secara otodidak ya, mempelajarinya, membacanya, ini dia pengalaman hidup. Ya, ada orang yang mau setuju, tidak setuju, itu urusan mereka kan, tapi ini pengalaman. Betul. Iya, kita kan punya free will ya, kita punya kehendak bebas. Jadi jalankanlah yang sesuai dengan pikiran masing-masing gitu. Tapi kalau untuk saya pikirannya seperti itu gitu. Iya kan? Iya. Jadi dan saya lebih percaya bahwa jadi ketika Ibu sudah baca Alkitab, melihat kisah penciptaan, pengajarannya tentang jalan ke surganya, akhirnya Ibu tahu dan memutuskan untuk masuk Kristen ya, gitu ya. Akhirnya ya. Iya. Saat itu saya membaca Alkitab. Bagaimana? Iya. Orang tua tahu. Waktu membaca, begini Pak John ceritanya.
Jadi setelah saya membaca Alkitab sedemikian rupa ya dengan kemampuan saya sendiri dan tentunya dibantu oleh Roh Kudus juga waktu itu mungkin ya Iya. sehingga saya bisa memahami gitu kan. Nah, Hmm. jadi waktu saya punya satu kesimpulan, sudah berani mengambil satu kesimpulan, inilah Tuhan yang sebenarnya, inilah ajaran yang dari Allah sebenarnya gitu. Itu di mana ajaran-ajaran ini tidak bertentangan dengan sifat-sifat Tuhan, baik dari keadilannya, kesuciannya, dan sebagainya, gitu ya. Jadi saya putuskan inilah tempat saya gitu, inilah iman saya gitu, inilah agama yang harus saya imani. Akhirnya sepertinya saya menemukan mutiara yang terpendam waktu baca Alkitab itu, begitu banyak kebenaran di dalamnya. Saat itu juga saya begitu menggebu-gebu untuk memberitahukan ke keluarga, Pak Jan. Ya Oh. kan? Saya ceritakan. Waktu itu kan belum ada HP ya, belum ada apa gadget seperti sekarang ya. Belum ada Ya. WA apa, cuman HP jadul ya waktu itu ya. Tapi itu kan cuma telepon aja, nggak bisa SMS. Ya SMS adalah, cuman nggak bisa banyak itunya ya. Jadi Ya. saya tulis surat pakai kertas folio, saya masih ingat. Itu saya ceritakan dari A sampai Z mengapa saya jadi Kristen, mengapa saya tinggalkan Islam gitu ya. Apa sih penyebabnya? Apa yang saya temukan? Kebenaran apa yang saya temukan? Itu saya rinci, saya tulis semuanya. Itu di kertas folio itu adalah hampir 10 lembar tulisan tangan. Dengan begitu antusiasnya saya kirim gitu ke Padang. Iya Oh. kan? Saya kan di Lampung. Saya kirim amplop coklat ya kan ya, cukup tebal lah kan, banyak Ya. isinya kan. Aduh, saya begitu exciting ya. Aduh, apa saudara saya, orang tua saya jadi ikut tahu kebenaran gitu kan. Saya kan belum tahu waktu itu ya, menginjil saya nggak ngerti, belum pernah dengar kata menginjil gitu, belum. Ya kan? Jadi waktu itu dikirim ke sana, berapa hari kemudian saya dapat balasan. Saya dapat balasan, tapi balasannya ini apa? Surat saya dikembalikan semuanya. Dikembalikan semuanya plus satu lembar, ya kan? Satu lembar Ya. itulah balasannya, ya kan? Ya sumpah serapalah, ya. Wah, Uni udah murtad, laknatullah, hidup Uni nggak akan selamat lah ke depannya, Uni akan mengalami banyak, wah pokoknya yang jelek-jelek semua isinya, ya kan? Nah, bahkan kuburan apa tuh tanah yang 2 kali 4 kuburan ya itu nggak ada lagi untuk Uni ya sampai begitu ya. Ya tapi puji Tuhan waktu itu saya nggak sedih gitu, kenapa ya, Tuhan menghibur gitu ya. Jadi Ya. saya juga memahami, memaklumi mereka gitu Pak John, kenapa mereka sampai seperti itu ya. Ya. Jadi saya juga nggak sedih, saya nggak marah, saya memaklumin aja gitu. Oh. Halo Iya, iya, iya. Jadi Pak John, luar biasa ya ininya ya. Memang Bella, kok tes, ada gangguan nih, ada suara Pak John ya, tes. Bisa dengar nih. Halo, tes, come here. tes. Ya, jadi luar biasa ya. Halo Ya, saya bisa dengar Ibu. Ibu bisa dengar? Saya tes. Bella, come here. Tes kejut. Woi, dia Halo, halo. Bisa dengar? Bisa dengar? Halo, tes. Unmute-nya. Di unmute-nya itu di ini kayaknya. Ibu hidupkan unmute-nya ya. Halo. Halo, bisa dengar Ibu? Bisa dengar? Bisa dengar? Tes. Tes. Ibu nyalakan unmute-nya ya, mic-nya. Ada nyalakan bisa? Ini nyalakan. Bisa dengar? Nyalakan ini mic-nya. Bisa dengar enggak? Jonas bisa dengar? Halo Ibu. Ibu coba nyalakan ini unmute-nya ini. Mic Ibu dinyalakan. Halo.
Halo? I- Halo, Ibu? Halo? Coba Ibu nyalakan unmute-nya, unmute Ibu di mic Ibu itu. Ibu nyalakan. Nyalakan moodnya. Oke, Oke, udah dengar oke. suaranya. Ya. Oke, oke, Oke. 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 Lanjut ya. Jadi, oke, lanjut. Jadi Sampai ini di enggak. mana tadi Pak John? Ya, jadi tadi sampai di keluarga bagaimana ya keluarga Halo? Ibu akhirnya menulis surat Hah? gitu ya. Enggak itu Bagaimana awalnya. keluarga Ibu menulis surat marah-marahin Ibu. Betul ya? Halo? Bisa dengar, Tes? Halo, Tes, bisa dengar Ibu? Jadi Ibu ketika waktu itu mendapatkan ini kan, Ibu mendapatkan surat dari keluarga, marah-marah, sumpah serapah kepada Ibu. Nah, puji Tuhan katanya Ibu merasa terhibur ya. Apa bisa dengar Ibu? Halo? Halo? Halo Ibu? Ibu? Ya, kenapa Pak John? Bisa Ya, dengar? Nah, suaranya bisa dengar? kenapa? Bisa dengar? Enggak ada. Suara Pak John enggak ada. Enggak ada suara Suara Pak John. Enggak ada. suara saya katanya yang lain bisa dengar. Oh, yang lain bisa dengar. Oh, kita nggak bisa Iya. dengar. Oh, Tes, tes, 1, 2. apa ya? Tes, tes, tes. Oh, saya justru nggak bisa dengar. Oh. Nah, kalau Ibu ngomong begini yang Ada. lain bisa dengar? Bisa dengar, Des? Oh, nggak tahu nih. Bisa dengar nggak ya? Nah, bisa, bisa. Sekarang bisa. Coba call ulang, Ibu. Nah, bisa. Coba call ulang. Ibu call ulang ya. Ibu call ulang. Des. Nah, call ulang. Tes. Ah, halo? Oke. Bisa? Bisa? Biasa. Gangguan. Biasa. Gangguan. Biasa sabotase. Sabotase. Oke, Sabotase kita lanjut, iblis. Ibu ya. Puji Tuhan ya. Sabotase. Jadi tadi kan sampai cerita bagaimana Ibu Mana punya tuh? semangat memberitakan firman Tuhan, ya kesaksian Ibu kepada keluarga Ibu kan. Ya. Jadi Jadi kemudian itulah ya. dapat Ya, penolakan surat, sumpah serapah. penolakan, penolakan. Oh, Apa? Memang di awal itu ya penolakannya cukup kuat ya. Tapi ya, yang namanya kita kalau sudah kita di dalam Tuhan, kita nggak punya rasa benci, rasa banyak apa sakit hati atau apa menyalahkan gitu tidak. Jadi ya. kita tetap dengan kasih mendoakan mereka gitu ya. Terus kita tetap mengasihi mereka kayak kayak ibu saya kebetulan waktu saya jadi Kristen, ayah saya sudah almarhum. Cuman ada ibu ya dan apa selalu mendoakan adik-adik, orang tua dan sebagainya. Ibu saya selalu saya doakan dan sampai mungkin karena kerja Tuhan Yesus juga mereka mulai lembut hatinya, mulai menerima saya sebagai kakak lah gitu ya, sebagai kakak, tapi tetap tidak accepted dengan keyakinan saya gitu. Sampai Oh. hari ini pun tidak, sampai hari ini pun tidak gitu. Gitu Pak Jan. Tapi secara Tapi secara kekeluargaan mereka tidak benci lagi gitu ya. ya kalau secara keluargaan is okay ya kan. Walaupun saya tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya mereka itu, tapi minimal kita keep contact kok gitu. Oh, puji Tuhan. Iya. Iya. Ya. Ya, memang Begitu. sungguh luar biasa pimpinan Tuhan ya atas hidup Ibu ya. Luar biasa bisa meneliti, Tuhan. akhirnya bisa ketemu gitu. Jadi sekitar Iya. tahun 2004 ya Ibu ini ya. 2004 itu saya memutuskan untuk betul-betul ikut Tuhan Yesus bertobat dan percaya. Oh. Begitu.
Nah, kemudian ini cerita lanjut nih. Jadi setelah masuk Kristen, ini di dalam kekristenan Iya. kan banyak ini nih, denominasi, banyak ini kan membingungkan juga kan? Wih, sangat membingungkan Pak John waktu itu ya. Jadi saya modalnya kan cuman mempelajari Alkitab aja. Saya kan nggak pernah tahu ke gereja apa segala macam, nggak tahu ya. Teman-teman Ya. Kristen pun ya nggak ada lah gitu kan. Paling teman-teman ada Katolik gitu kan. Kalau Katolik bagi saya udah no dari awal gitu ya. Jadi apa Halo? Ini sinyalnya. Tes, halo? wih, Pak Sinyalnya John, kurang. Ya, tes, halo. Nggak kedengaran ini. oh, Sinyalnya kayaknya kurang mantap. sini dulu. Halo? Halo, dengar Pak Ya, John? ya dengar sekarang. Oke. Ya, dengar. Halo? Dengar Pak John? Ya, dengar. Halo? Dengar ya. Ya, lanjut. Ya, hilang lagi suaranya. Waktu pertama kali ke gereja itu suami kurang setuju gitu. Beliau itu mengatakan bahwa saya tuh harus berpikir panjang, jangan cepat-cepat memutuskan gitu ya. Tapi Ya. saya sudah menggebu-gebu rasanya di dalam hati ini sudah tidak tertahankan, saya harus ke gereja gitu. Nah, Oh. waktu itu saya juga nggak tahu mau ke gereja mana. Akhirnya cuman yang terdekat dari rumah ya. Kalau nggak salah Mawar Saron gitu. Itulah waktu itu saya ke gereja gitu. Pertama kali saya masuk gereja di situ. Ya. Gitu. Jadi waktu itu mulai melihat kayak gini ya ibadah orang Kristen kayak gini gitu. Nah, sempat berkeliling gereja saya Pak. Kemudian puji Tuhan suami beberapa waktu kemudian juga percaya Tuhan Yesus. Kemudian anak-anak juga dan kami berkeliling gereja gitu. Karena masuk ke sini kayaknya nggak ada sukacita. Ke sini nggak ada sukacita. Karena kita ini seperti Bapak saya bilang, saya tipenya dan suami itu orang tipe kedua ya. Jadi rada kritis gitu ya Pak ya. Jadi yang nggak masuk di akal itu bagi saya tuh aneh gitu ya. Jadi kok gini sih Contohnya gitu. apa itu yang nggak masuk akal itu? Misalnya terjungkal-jungkal ya berbahasa yang aneh-aneh gitu kan bagi saya ini apa sih gitu kan jadi bingung gitu bahkan sempat berpikir jangan-jangan saya udah salah masuk agama apa gitu sempat jadi sempat sampai berpikir begitu gitu terus pendetanya khotbah tiba-tiba ketawa ya nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba ngakak tiba-tiba nangis apaan sih gitu kan diam deh mulutnya jadi 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 aneh saya kalau ingat itu ketawa jadi yang bikin yang tidak paling bersuka cita tuh suami saya ya orang barat ya Pak ya lama di Eropa gitu kan mereka kan logik cara berpikirnya logik ya jadi, apa ini gitu sampai kami berdoa ya suami berdoa Tuhan kalau memang engkau panggil kami ya tolong tunjukkan gitu gereja mana nih yang kami harus datangin dikasih waktu kalau nggak salah itu berapa ya 7 bulan ya 7 bulan dikasih waktu akhirnya Tuhan kirim Pak Suhento kebetulan ya Dr. Suhento Liau mengadakan seminar Alkitab di kota kami gitu Pak. Nah, di Lampung itu. Ya karena di Lampung. Jadi karena jalan Tuhan juga kami bisa hadir di seminar itu gitu. Nah, waktu mengikuti seminar itu semua tangki-tangki yang kosong ya itu terisi gitu. Oh ini kayak botol ketemu tutupnya gitu loh. Jadi pengajarannya clear ya kan. Terus apa yang saya baca di Alkitab juga kayaknya iya benar gitu kan ya kan jadi benar-benar di
bersuka cita lah waktu itu ya. Ini nih yang benar, ini nih yang benar gitu. Karena Oh. apa? Karena waktu itu saya juga berpikir, waduh, dulu saya mempertanyakan kok semua agama beda-beda ya. Sekarang saya masuk Kristen, kok semua Kristen juga beda-beda loh. Jadi yang benar mana gitu. Nah, pertanyaan ini kembali ya. Kembali gitu. Saya pikir, masa sih kalau semua benar, masa sih semua benar gitu kan? Nah, pasti ya saya yakinnya begini, yang jadi pemikiran saya waktu itu, yang namanya Tuhan itu kalau kita ibaratkan ya, itu kita sebagai orang tua anggaplah ya. Kalau Tuhan kan punya manusia seluruh dunia ya Pak. Kalau kita Ya. orang tua, kayak saya punya 5 anak. Mungkin tidak, saya mempunyai pengajaran yang berbeda-beda. Kayak anak A saya ajarin ini, ke anak B saya ajarin, kamu kalau mau pinter, rajin belajar gitu ya. Kayak anak Ya. kamu kalau mau pinter, nyontek ya gitu kan. Terus ke Ya. anak C, beda-beda lagi saya ngajarinnya. Kan itu nggak logis banget gitu. Jadi saya pikir Alkitab ini disediakan Tuhan, Tuhan mau orang memahaminya sesuai dengan yang Tuhan maksud, nggak boleh beda-beda gitu. Ya. Iya kan? Betul. Nah, jadi harus dimengerti sesuai dengan maksudnya Tuhan gitu. Dan makanya setelah saya baca Alkitab dan belajar banyak tentang Alkitab, memang Tuhan juga bilang begitu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Betul ya? Ya. Iya kan? Jadi nggak boleh sembarangan mengerti gitu. Harus sesuai yang dimaksudkan oleh Tuhan gitu. Nah, gitu Pak. Jadi saya diperkenalkan dengan Pak Suhento. Waktu itu kebetulan suami ini minta tanda Pak, minta tanda. Tuhan, kalau ini memang dari Engkau, ya Pak Suhento ini datang menyalamin saya. Kita minta tanda suami. Akhir Pak Suhento datang menyalamin Pak Solihin gitu. Ini benar ini dari Tuhan. Akhirnya makanya kita stay di GBIA ini dari awal, dari saat itu sampai detik ini gitu Pak. Karena memang mengenyangkan kehausan kita dan logika kita juga nggak terusik gitu, nggak terganggu dengan pengajaran yang dari GBIA ini gitu. Karena sangat alkitabiah. Kalau tidak salah itu yang pernah debat sama itu ya Ustadz Sanihu Munir, Ramli Nawai itu ya. Betul itu. Oh. Iya. Wah. Gitu Pak. Berarti. Jadi saya. Iya. Ya puji jadi Tuhan berapa ya. Lama, dulu kan sekarang sempat mampir di gereja Mawar Saron. Adalah Pak itu jungkal apa gitu katanya omongannya ini enggak logik gitu, kemudian stop, pindah lagi tempat lain, pindah lagi gitu. Iya, itu mungkin hampir setahun. Oh. Tapi di atas 6 bulan, ya. Gitu. Jadi malah saya jadi bingung gitu. Masa sih kayak gini gitu ya? Di agama saya yang lama aja nggak kayak gini-gini banget gitu. Ibadahnya juga berhikmat ya. Kalau di agama saya yang lama, ibadahnya berhikmat gitu. Ada tata caranya tenang. Ini malah kok kayak di diskotik ya kan, terus terjungkal-jungkal. Aduh, itu benar-benar nggak akal sehat saya terganggu gitu. Apa Ibu pernah didoakan tumbang gitu nggak? Saya pernah ditumpang tangan ya Pak. Waktu itu saya di mana ya? Saya nggak usah lah sebut gerejanya ya. Iya. Jadi ya pernah, tapi saya tumbangnya tuh kenapa ya? Karena hipnotis apa saya nggak ngerti gitu. Ada sih tumbang sekali. Didorongnya kalau kencang kali ya. Apa saya didorong saya juga nggak tahu. Nggak tahu gitu. Jadi namanya orang baru ya, pada bingung-bingung saya kan, jadi nggak ngerti banyak gitu. Oh, jadi ketika benar dari Pak Suhento akhirnya bisa mengenal kebenaran, menggali tentu bertanya terus dong ya, pasti tanya-tanya terus dijawab dengan logis ya gitu. Betul ya, jadi pengajaran yang logis itu yang membuat saya tetap stay sampai hari ini jadi pengikut Kristus. Ya, karena logika Tuhan itu luar biasa gitu. Jadi omong kosong. Pahami Tuhan, jangan pakai logika, itu omong kosong bagi saya.
Karena logika Tuhan itu melampaui logika manusia gitu. Karena memang Tuhan kan suruh kita mengasihinya dengan segenap akal budinya kan. Betul. Dengan segenap Jiwa. akal budi, dengan segenap jiwa dan segenap pikiran dan kekuatan kita gitu. Betul. Dan Tuhan tidak mau kita iman buta. Memang Tuhan tidak mau orang punya iman buta gitu. Harus clear semuanya. Iya. Wah, ini orang-orang Kristen ini harus banyak dengar juga ini. Karena banyak yang jadi Kristen hanya sekedar datang gereja, mereka tidak ngerti apa-apa, kemudian tumbang-tumbang, katanya udah bisa bahasa-bahasa roh, katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi ditanya-tanya firman Tuhan mungkin nggak bisa jelaskan gitu kan. Bagaimana ini, harus belajar sama ibu nih kalau gini. Ya. Karena bagi saya itu kalau beragama itu bukan hanya soal emosional gitu ya, emosi yang digenjot begitu, bukan. Tapi akal sehat, nalar kita, akal budi kita itu yang harus benar dulu gitu Pak. Iya kan? Jadi gitu. kemudian jadi kita jadi kemudian akhirnya ibu sudah tahu anak-anak ibu jelasin firman Tuhan kepada mereka. Betul. Pasti adu argumentasi juga lah ya kan? Rata-rata karena anak-anak saya dari awal juga saya udah bawa ke gereja ya, kami di Bandar Lampung itu setelah seminar dengan Pak Suyanto itu langsung membuka PA ya, pendalaman Alkitab. Dan tidak kemana-mana lagi setelah itu. Nah itu dengan bimbingan Bapak Firman Legowo, ya, Gembala Firman Legowo. Jadi saya sampai dewasa secara kerohanian itu berkat bimbingan beliau di sana. Wah, puji Tuhan ya. Kami adalah jemaat pertama di Bandar Lampung. Ada 2-3 keluarga yang memulai membangun jemaat GBIA di sana, Pak. Tidak kemana-mana lagi. Saya masih ingat itu pernah naik motor itu ke Bandar Lampung dari Jakarta sama Gembala Firman. Iya. Wah, puji Tuhan, sangat ini ya, menginspirasi kisah ibu ini ya. Luar biasa. Berarti kurang lebih 22 tahun sebuah pencarian akhirnya menemukan kebenaran ya. Iya betul. Karena memang saya orangnya nggak gampang percaya Pak. Jadi harus direnungkan dulu benar nggak sih gitu. Jadi nggak bisa percaya aja gitu. Waktu belajar Alkitab juga sama ya. Jadi betul-betul udah ketemu jawabannya. Kan kalau Alkitab itu dia bisa menjawab dirinya sendiri ya. Bisa menjelaskan dirinya sendiri kalau Alkitab. Iya kan? Jadi kita nggak perlu tanya orang gitu. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita lagi bertanya ayat ini, nanti dijawab di ayat yang lain gitu. Begitu yang saya alami gitu. Jadi luar biasanya di situ. Nah, saya pikir inilah firman Tuhan gitu. Firman Tuhan itu punya kemampuan menjelaskan dirinya sendiri. Tidak perlu Alkitab di luar referensi di luar itu, di luar Alkitab ini untuk menjelaskan Alkitab, nggak perlu gitu. Itu sejauh yang saya tahu pelajari. Betul. Gitu, Pak. Ya, karena Alkitab firman Tuhan tentu dia bisa menjelaskan semuanya. Iya, tidak butuh penjelasan dari referensi buku lain lah, apa tafsir lah. Kalau dulu ya hadis segala macam, enggak. Alkitab nggak ada hadisnya, ya. Dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Gitu. Wow. Terima kasih, puji Tuhan Ibu, kesaksian yang sungguh luar biasa. Ya. Saya harap ya teman-teman yang mendengarkannya dimanapun berada ya, kiranya ini menginspirasi kita, memberikan motivasi kepada kita semua untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Kalau tidak mencari, tidak akan dapat. Kalau tidak mengetuk pintu, pintu tidak akan dibukakan. Tidak akan dibukakan. Ya, mutiara. Injil itu ibarat mutiara yang berharga. Jadi sulit sekali ya. Kalau orang yang tidak mau mencarinya, itu tidak akan ketemu. Harus berani bayar harga. Seperti ibu ini kan. Bagaimana dimusuhi ya, oleh keluarga, budaya, oleh semuanya, teman-teman ya pasti ada seperti itu ya. Tapi luar biasa Tuhan menyertai ibu sampai keluarga bisa mengenal kebenaran firman Tuhan ya.
Oke Ibu, untuk sebagai Amin. penutup, ya mungkin Ibu bisa memberikan sedikit tips bagaimana untuk kita menginjili orang-orang, ya apa yang harus dilakukan, kemudian sapalah kita orang-orang Padang itu nanti di kata terakhirnya. Ya. Ya, begini ya. Untuk teman-teman yang saya bicara ke teman-teman Kristen dan juga ke saudara-saudara yang Muslim ya, ke saudara-saudara seiman dan saudara-saudara yang tidak seiman. Apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang harus kita lakukan selama kita hidup satu kali ini gitu ya? Ya kan? Apakah kita hanya hidup maksimal 80 tahun itu pun sudah capek hidup rasanya ya kan? Ya kan? 80 tahun itu kayak udah capek, apalagi kalau dikasih sakit, aduh pengen cepet-cepet aja gitu ya. Nah, hidup itu hidup itu cuma sekali, ya kan? Hidup itu cuma sekali, ya. Mati itu cuma sekali. Tapi kalau masuk neraka mati 2 kali ya. Oke. Jadi hidup cuma sekali. Ayo, yuk gunakan waktu ini untuk memastikan apakah yang Anda yakinin itu sudah benar-benar dari Tuhan yang Maha Esa. Ya. Karena Tuhan yang Maha Esa tidak akan mengajarkan hal-hal yang berbeda. Tuhan yang Maha Esa itu hanya punya satu hukum untuk semua umat manusia. Tidak ada, tidak tidak ambigu, tidak bermacam-macam gitu. Pasti satu ketetapannya, satu pengajarannya, satu jalan keselamatannya. Iya kan? Nah, tidak banyak karena dia Esa. Kecuali Tuhan itu banyak. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa, yuk selama masih hidup cari siapa dia. Saya tidak pernah memaksa orang ikut saya. Tapi Tuhan sudah menyiapkan kitab suci dan akal budi. Itu yang harus kita pakai untuk mencari kebenaran. Dan itu yang saya lakukan gitu. Ya, kalau toh saya dikucilkan, saya dibenci, saya dihujat orang sekampung sampai hari ini, itu sudah konsekuensi logisnya. Ya, dan Tuhan Yesus pun sudah mengatakan, ya, itu upah mengikut dia itu akan dikucilkan, akan dibenci, akan difitnah, akan segala macam kan, bahkan sampai dibunuh pun, ya kan? Tapi Tuhan tidak mau berhutang, ya. Dia sudah menyiapkan tempat untuk kita kembali, yaitu sebuah kepastian masuk surga. Tidak mudah-mudahan, tidak insya Allah. Jadi siapapun Anda, apapun agama Anda hari ini, ya pastikan itu. Jangan hanya beragama emosional, ikut-ikutan, tanpa pengertian, ya. Tapi betul-betul pelajari. Selama Anda tidak buta huruf, Anda pasti bisa mempelajari itu. Dan Tuhan akan menuntun. Karena untuk sampai kepada kebenaran, cukup Anda melihat satu titik terang cahaya. Nanti cahaya itu akan menuntun Anda menuju terang yang sesungguhnya. Ya, timbul dalam hati ingin mengenal Allah yang benar, itu Allah sendiri yang akan menuntun Anda sampai Anda bisa mengenal Dia. Gitu. Ya. Nah, walaupun Anda sekarang sudah Kristen, pastikan Anda sudah berada dalam iman yang benar. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ada Yesus lain, ada Injil lain, ada roh lain. Jangan sampai Anda sekarang beriman kepada yang lain ini loh. Ya, makanya ada firman juga mengatakan tidak setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, yang masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, artinya betul-betul ini nggak main-main, saudara-saudara ya, tidak main-main. Ini hal yang sangat-sangat serius yang akan menentukan Anda nanti kembalinya ke sorga atau ke neraka. Hanya ada dua pilihan, sorga dan neraka, nggak ada di tengah-tengah, nggak ada di tengah-tengah. Kalau nggak ke sorga, ya pasti ke neraka gitu, ya kan? Dan neraka itu kekal, tidak sementara. Ya, saya sangat tidak yakin neraka itu sementara, ya kan? Sorga pun kekal, nggak ada tuh orang masuk sorga, abis itu masuk neraka lagi, nggak ada. Begitu juga sebaliknya, kalau udah masuk neraka nggak bakal bisa keluar lagi, dan Anda selama-lamanya di situ.
Ya, jadi apapun hasilnya, yang penting Anda lakukan, Anda belajar, pakai ayat Alkitab suci, pakai akal sehat Anda. Apapun hasilnya, Tuhan yang akan membantu. Amin. Gitu. Ya, Begitu Kak John. puji Tuhan. Terima kasih ya Ibu ya sudah berbagi cerita, menginspirasi kita. Kita doakan teman-teman yang lain bisa mencari kebenaran. Ya, terutama juga teman-teman keluarga di Padang, Minangkabau, di Payakumbuh bisa mengenal kebenaran sesungguhnya ya. Mungkin ada sedikit Amin. ini nyapa orang-orang Sumatera Barat pakai bahasa daerahnya. Iya, dunsana-dunsana di Sumatera Barat, dimanapun Anda berada, ya kan? Ambo minta maaf sebagai orang Minang, ya sebagai orang Minang. Mungkin ada yang bilang kamu bukan orang Minang lagi, dan saya tidak peduli itu. Saya tidak peduli itu. Tapi yang pastinya saya lahir di Minang, saya besar di Minang, saya menjalani hidup sampai dewasa di Minang, dan saya memang orang Minang. Ya, kenapa saya jadi orang Minang? Itu takdir saya jadi orang Minang, ya kan? Tapi kenapa saya jadi Kristen? Itu pilihan saya jadi orang Kristen. Jadi harus dibedakan, ya kan? Nah, sebagai sesama manusia, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya mengasihi Anda semua walaupun berbeda, siapapun Anda, walaupun Anda tidak setuju dengan keputusan saya, tidak setuju dengan pemikiran saya, tapi Anda adalah saudara saya, ya kan? Saudara tidak seiman, ya kan? Ada lagi saudara yang seiman, begitu. Jadi maafkan saya kalau kita berbeda, ya. Maafkan kalau saya beda, ya. Jadi berbeda. Itu pilihan saya, Dan saya tidak seperti membalik telapak tangan, ya, menjadi seorang Kristiani. Tidak seperti membalik telapak tangan, tapi butuh panjang perjalanannya, prosesnya panjang sekali, dan tidak karena ikut-ikutan, tapi betul-betul karena saya mempelajari dua agama ini, yang mengklaim dirinya adalah agama dari Tuhan yang Maha Benar, ya kan? Kenapa saya tidak mendalami agama Buddha? Kenapa saya tidak mendalami agama Hindu? Bagi saya itu bukan satu pertanyaan lagi, karena saya memahami agama itu dari konsepnya dulu, baru ke detailnya, konsep ketuhanannya, konsep tata ibadahnya, konsep jalan keselamatannya, konsep pengajarannya, konsep surga dan nerakanya. Itu yang saya garis bawahi. Dan saya menjatuhkan pilihan menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Amin. Ya, sekian dari saya. Dimanapun kita bertemu, kita tetap saudara. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati. Kita saling mengasihi, ya. Dan salam untuk semua orang Minang yang Kristen pun, ya. Begitu banyak saya dengar yang sudah seperti saya, mungkin jauh sebelum saya mereka sudah Kristen duluan. Saya juga tahunya setelah jadi Kristen, oh dari Bukit Tinggi, oh dari Batu Sangkar, oh dari ini. Saya juga tahunya setelah jadi Kristen gitu. Ternyata ada yang tahun 70-an sudah jadi Kristen. Luar biasa gitu. Ya bukan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Salam dari saya, sehat selalu ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya Ibu ya sudah datang, dan kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga setia dalam kebenaran firman Tuhan ya. Thank you Pak John. Pak John juga sehat selalu. Ya. Semakin semangat dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Maranatha ya. Baik sahabatku dimanapun Anda berada ya, itulah kesaksian dari seorang ibu ya, Ibu Rina Solihin. Bagaimana sebuah perjuangannya yang panjang untuk menemukan kebenaran. Nah, saya ingin sedikit cerita bahwa ya,
Jalan keselamatan itu di dalam Kristen ini sebenarnya sangat simpel untuk dipahami. Pertama, cukup memahami bahwa semua manusia itu berdosa. Semua manusia berdosa tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena surga tempat yang maha kudus. Setitik dosa pun orang tidak bisa masuk. Ya. Kedua, upah dosa ialah maut. Setiap orang yang berdosa harus dihukum di neraka, dan upah dosa ialah maut. Dan ya, untuk menghapuskan dosa adalah dengan cara penghukuman. Kita manusia berdosa, kita harus dihukum. Tidak ada jalan lain, karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengirim Yesus Kristus datang ke dunia ini, disalibkan, dihukumkan, menggantikan semua dosa kita. Dosa kita yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Kita tinggal mengaku, Tuhan, saya menyesal. Saya orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati di kayu salib, menembus semua dosa saya. Dosa saya yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, semuanya saya serahkan kepadamu. Saya ingin percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh, bertobat, berubah dalam hidup saya. Ingin mengikut Engkau dengan setia. Pada saat engkau menerima Tuhan Yesus Kristus, Efesus 1 ayat 13 berkata, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Kemudian Yohanes 1 ayat 12 berkata, ketika kau percaya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa, posisi menjadi anak-anak Allah. Dan diberi hati yang kudus. Memiliki posisi yang kudus, hati yang kudus, maka dua hal ini membuat kita mati pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus Kristus telah menjamin kita. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah penghukuman. Sahabatku, dimanapun Anda berada, Yesuslah satu-satunya jalan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan bahwa manusia dapat diselamatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi saya mau katakan, ada yang bertanya, Pak John, bagaimana dengan orang perjanjian lama? Mereka selamat kan belum ada Yesus. Orang perjanjian lama percaya kepada Yesus Kristus, Mesias yang akan datang menebus dosa kita. Maka orang perjanjian lama harus ambil seekor domba, pegang kepala domba, sembelih itu domba, sebagai sebuah simbol. Domba itulah Mesias, Yesus Kristus yang akan datang menebus dosa mereka. Maka kita lihat praktek itu ada di dalam Alkitab. Habel, Nuh, Abraham, Isa, Yakub, dan semuanya melakukan itu sebagai bukti bahwa mereka percaya kepada Mesias yang akan datang menebus dosanya. Kita hari ini tinggal percaya kepada Mesias, Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, dihukumkan menggantikan semua dosa kita. Kita hanya tinggal, saya katakan, mengaku orang berdosa, percaya sungguh-sungguh di dalam hati, maka Roh Kudus memeteraikanmu, engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jika engkau belum pernah berdoa kepada Tuhan Yesus demikian, doalah secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Katakan, Tuhan, saya orang berdosa, saya akan dihukum karena tidak ada jalan lain lagi. Tetapi saya tahu bahwa engkau adalah satu-satu jalan keselamatan. Saya mengaku dosa, saya percaya kepadamu sungguh-sungguh, dan saya ingin mengikut engkau dengan setia. Nah, itulah jalan keselamatan. Ada yang bertanya, Pak John, bagaimana kalau bisa nggak dengan lewat yang lain? Yesus berkata dia satu-satunya, maka hanya ada dua kemungkinan. Yesus benar atau Yesus berdusta. Ya. Saya lebih baik percaya Yesus benar. Nah, daripada percaya Yesus berdusta. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, Anda boleh silakan saksikan channel YouTube saya terus. Ya. Saya ini gara-gara corona baru main di channel YouTube. Kalau tidak, saya itu banyak di lapangan. Menginjil ke kampung-kampung, ke daerah-daerah, ya, merintis gereja, seperti itu. Jika Anda ada pertanyaan, Anda boleh sampaikan di WhatsApp atau di komen. Ya, saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda. Kekristenan hari ini memang, ya, seperti yang Ibu Rina katakan, waktu dia dari non-Kristen, dia masuk jadi Kristen, itu membingungkan. Mengapa? Karena banyak yang juga tidak menjelaskannya dengan baik. Sehingga orang hanya datang ke gereja, duduk,
hora-hore nyanyi, pulang, nggak ngerti apa-apa. Mau tanya gembalanya, nanti gembalanya atau pendetanya bilang, jangan banyak tanya, beriman saja. Mau kritik sedikit sama pendetanya, pendeta bilang, nanti kau kukutuk, jangan main-main sama pendeta yang diurapi, hamba Tuhan diurapi. Ah, ini kan lucu, gitu loh. Ini jadi konyol kalau begitu. Nah, jadi banyak hal. Anda harus bertanya, mencari, dan akhirnya akan menemukan. Baik, apakah ada pertanyaan? Coba saya lihat di komen di sini, apakah ada pertanyaan? Ya, walaupun beda-beda cara ibadah tetap pedoman Alkitab. Ya, wah, rata-rata tidak ada pertanyaan. Semuanya hanya berkata puji Tuhan. Nah, ini apa? Ibu bukan saja orang yang cerdas, ibu juga adalah orang yang sangat berhikmat. Ya, kita memang harus berhikmat, harus berpikir, ya. Justru ajaran yang tidak pakai logika, pakai pikir, itu yang menyesatkan. Karena iblis suka mematikan logika kita. Nah, padahal Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihinya dengan segenap akal budi kita, ya. Segenap jiwa raga kita, segenap kekuatan kita. Baik, sahabatku dimanapun Anda berada, jika tidak ada hal atau pertanyaan, kita mungkin akan selesaikan di sini. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, it's okay. Oh ya, kalau Anda memiliki video yang ingin saya komentari, ya, atau ingin pertanyaan apa, boleh kirimkan ke WhatsApp saya. Nanti saya akan komentari apakah ini ajaran benar atau tidak, ya. Nah. Dari si Jama Tarbonggal, dari kesaksian di awal si ibu itu ada baiknya masing-masing gereja menyediakan tim pekerja khusus melayani seperti ibu. Ya, makanya gereja bagus harus menyediakan, ya, harus menyediakan ini penginjil-penginjil, tim yang memberikan pelayanan untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan, agar orang masuk gereja itu bukan kayak pergi ke show aja, entertainment gitu, kemudian pulang tanpa mengerti. Betul, harus ada Bible study, pendalaman Alkitab, dilayani, ya. Mau tanya apa yang ingin diketahui, ya. Nah, itu harus, ya. Itu harus dilakukan. Bagus ini si Zama Tarbonggal, ya. Apakah ada pertanyaan lain atau saran dan kritik, silakan. Baik, sahabatku, dimanapun Anda berada, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita sampai di sini. Ya, terima kasih sudah menonton. Kiranya kita semua, ya, kiranya kita semua sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, ya, mencari kebenaran firman Tuhan, mendalaminya dengan lebih banyak lagi. Saya bukan orang yang YouTuber untuk bermain-main. Saya hanya berpikir ini untuk melayani Tuhan, ini untuk mencerdaskan banyak orang. Ya, saya berdoa apapun, ya, pergumulan hidupmu, permasalahan hidupmu, kami ada tim doa, kami berdoa kiranya engkau semua disertai Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Pokok-pokok doa yang sudah masuk di WhatsApp, nama-nama kami sudah catat dan kami akan doakan terus. Kiranya Tuhan memberikan jalan, memberikan solusi bagi setiap pergumulan dan permasalahan hidupmu. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.